Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pintar, peserta didik SMK Negeri 1 Jambu, khususnya kelas 10 di mata pelajaran simulasi digital. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring online. Sahabat-sahabat pintar, peserta didik SMK Negeri 1 Jambu, minggu yang lalu atau mungkin video yang sebelumnya saya sudah sampaikan berkaitan dengan logika dan algoritma. Anda sudah mencoba untuk mempelajari dan kemudian saya tugaskan untuk menyelesaikan sebuah masalah, di mana dari tugas itu Anda sudah mengumpulkan, kemudian sudah saya lihat ternyata Anda sudah mencoba baik terkait dengan bagaimana menggunakan logika kita untuk menyelesaikan suatu masalah, ya, dibuatkan algoritmanya secara deskriptifnya. Untuk selanjutnya, ya, materi hari ini saya akan lanjutkan terkait dengan tiga format penulisan di dalam logika dan algoritma. Nanti kalian simak seperti apa penjelasan dari saya, sehingga nanti Anda bisa untuk memahami dan untuk bisa menyelesaikan tugas dari saya. Oke, di sini kita bisa lihat di slide saya, ya, dimana di judulnya logika algoritma memiliki tiga format penulisan. Seperti apa ya? Ini ada contoh-contohnya. Oke, next saja ya. Kita lihat. Yang pertama, ya, format algoritma bertipe deskriptif. Yang kemarin Anda sudah buat itu adalah contoh yang deskriptif, ya. Algoritma bertipe deskriptif maksudnya adalah logika algoritma yang ditulis dengan bahasa manusia sehari-hari. Misalnya bisa menggunakan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris. Setiap langkahnya ditulis dalam satu kalimat atau lebih. Ya, tidak ada aturan untuk penulisan algoritma bertipe deskriptif ini. Semua kalimat ditulis dengan sistematis, jelas, terbatas, dan berurutan. Kemarin Anda sudah mencoba itu, ya, tentang permasalahan ada beberapa gelas yang diisi baik itu kopi, baik itu susu, ya, atau teh, dimana bagaimana caranya ini bisa saling bertukar, ya, di tempat. Ya, dari yang teh bagaimana caranya untuk ke susu bagaimana untuk ke kopi, dan seterusnya, sehingga Anda bisa memecahkan masalah kemarin itu. Ya, seperti apa contohnya deskriptif itu, ya. Kita lihat, ini contoh. Kalau seandainya ada soal seperti ini. Logika algoritma bagaimana menghitung luas segitiga. Berarti secara deskriptifnya maka seperti ini. Yang pertama kita tulis, untuk menghitung luas segitiga pertama masukkan nilai alas. Yang kedua apa? Kemudian masukkan nilai tinggi. Kemudian yang ketiga, kemudian hitung dengan menggunakan rumus luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Kemudian yang keempat baru kita bisa untuk cetak luas itu. Inilah namanya deskriptif, ya, secara terperinci, urutan-urutan langkah-langkahnya, step by step yang benar. Jadi sistematis di situ. Paham, ya? Ini contoh dari format deskriptif algoritma. Ada lagi contohnya seperti apa? Kalau misalnya tentang persegi panjang, bagaimana menghitung luas persegi panjang? Algoritmanya berarti masukkan atau input panjang dan lebar persegi panjang. Ini contoh, dan seterusnya, ya. Jadi Anda bisa untuk, ya, mencoba memahami dari algoritma. Berarti runtutan, ya, runtutan atau mungkin urut-urutan yang sistematis, gitu, ya, terperinci di situ secara urutannya bagaimana. Jangan sampai overlap, ya. Misalnya 1 langsung ke 3 langsung ke 6, berarti itu adalah overlap, tidak pas, tidak sesuai. Maka itu bukan dinamakan algoritma yang benar, yang baik. Kemudian saya lanjutkan. Yang kedua adalah apa? Format penulisan, ya, menggunakan flowchart atau bagan alir, ya.
Logika algoritma yang ditulis dalam bentuk diagram, ya, dengan anak panah sebagai penunjuk urutan langkah algoritmanya. Di dalam diagram terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna atau arti tersendiri. Jadi nanti berbeda, kalau tadi yang deskriptif itu tertulis gitu ya, kalau ini menggunakan simbol-simbol. Ya, seperti apa kita lihat ini contohnya ya. Contoh ini, kalau ini algoritmanya, ya, ini algoritma deskriptifnya, bisa Anda lihat, algoritma mencari jumlah 3 buah bilangan bulat. Ini deklarasinya seperti ini. Ini contoh menggunakan algoritma. Ya, kalau ini kita praktekkan di komputer, ya, maka ada contoh seperti ini. Misalnya ini kan bilangan bulat A, B, C, ya, adalah ini tipe dari integer, jumlahnya integer, deskriptifnya apa di sini? Ya, ini contoh. Kalau seandainya ini kita terapkan dalam bentuk flowchart, maka bentuknya seperti ini. Inilah namanya, ya. Nah, ini contoh. Ini adalah flowchart, ya. Jadi penulisannya bukan lagi deskriptif, tapi menggunakan sebuah simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Jadi ini kenapa ada simbol yang seperti ini, ada simbol yang seperti ini, ada simbol yang seperti ini, ya, seperti ini, dan terakhir adalah selesai. Jadi mulai sampai selesai. Ini dinamakan flowchart atau bagan alir, ya, ini. Jadi beda sekali, kalau tadi terperinci satu, ya, dideskripsikan. Yang kedua untuk yang deskriptif tadi, ya, jadi ada deskripsinya terus sampai dengan selesai. Kalau ini menggunakan simbol gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ada namanya procedure code. Apa itu? Ya, dimana format penulisan ini, ya, menggunakan sebuah kode yang digunakan untuk menulis sebuah algoritma dengan cara yang bebas, yang tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Ini biasanya adalah menggunakan kalau seorang programmer, ya, orang yang berkecimpung di komputer itu kan ada teknisi, ada programmer, ya, macam-macam sekali. Ada gamer, berarti orang yang sering main game gitu ya. Ada orang yang suka membuat program, aplikasi dan sebagainya, itu berarti termasuk orang programmer. Nah, di sini, ya, kalau nanti kita sudah masuk ke dalam praktek di komputer, itu kita mencoba bagaimana caranya untuk membuat algoritma tidak menggunakan secara deskriptif lagi, tapi menggunakan bahasa procedure code atau mungkin menggunakan bagan alir, ya, atau flowchart tadi. Nah, bagaimana kita lihat ini? Procedure code berisikan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya, dimana ini hampir sama dengan algoritma, baik itu yang tadi, ya, yang deskriptif maupun yang flowchart. Bentuknya sedikit berbeda dengan algoritma yang tadi, ya, yang secara terinci. Seperti apa kita lihat nanti, ya. Procedure code menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman mungkin kalau yang bukan notabene komputer gitu memang masih bingung, ya, bahasa pemrograman itu seperti apa. Coba kalau kalian lihat, ya, sebetulnya gini, HP kita itu kan ada namanya software, ya. Software di sini ada software sistem operasi sama sistem aplikasi. Kalau sistem operasi itu berarti contoh Java atau Android, berbasis Android apa gitu kan. Kemudian kalau yang aplikasi, ya, macam-macam, ada Google Chrome, Opera, ya, kemudian ada WA, Facebook, Instagram, itu aplikasi. Ini contoh. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman itu berarti sistem operasinya itu adalah, ya, contoh dari bahasa pemrograman. Kemudian berikutnya, selain itu biasanya procedure code menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Kalau algoritma tadi yang deskriptif kita jabarkan betul step by stepnya 1, 2 dan sebagainya.
Kalau ini nanti kita lebih menggunakan bahasa-bahasa pemrograman ya. Seperti apa kita lihat. Nah ini contoh program ya. Jadi kalau ini kita praktekkan di komputer itu seperti ini. Jadi kita tidak membuat kayak algoritma deskriptif, misalnya bagaimana menghitung luas persegi panjang. Satu, mungkin masukkan ini. Yang kedua, ya cari luas ini misalnya gitu. Tapi kita membuatnya secara rinci seperti ini. Ini biasanya bahasa pemrograman. Ya. Struktur kode berstruktur judul berisi judul algoritma. Deskripsinya berisi deklarasi variabel atau konstan. Kemudian berisi inti algoritma. Ini contoh. Ya, judul, deklarasinya, algoritmanya di sini. Ini. Jadi nanti kalau seperti ini hasilnya seperti apa kalau di dalam komputer? Ya, sesuai dengan apa yang kita buat di sini nanti. Oke, kita contoh lagi ya. Di sini kita lihat ini. Inilah namanya bahasa pemrograman, itu seperti ini. Aneh itu ya bagi kita yang awam, yang tidak tahu basicnya di komputer, yang merasa kok kayak gini ya. Ya sebetulnya ya kalau saya kasih gambaran bahwa kalau seperti ini kan berbasis teks. Maka kalau seandainya komputer itu masih berbasis teks seperti ini, mungkin tidak tertarik kamu menggunakan komputer maupun gadget HP. Ya, maka bahasa pemrograman itu kalau sudah menjadi dalam bentuk bukan lagi teks ya, tapi sudah menjadi grafis, maka Anda lebih senang di situ ya. Karena apa? Karena ya tampilannya menarik, itu secara grafisnya. Tapi kalau dibuat programnya itu seperti ini. Jadi sebelum dalam bentuk grafis itu ya seperti inilah dalam bentuk program-program. Itu ya. Ini adalah contoh prosedur code. Kemudian berikutnya bagan alir atau flowchart tadi yang di atas. Ya, simbol-simbol tadi. Fungsi bagan alir atau flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ya, ini cuma bagan dalam bentuk bagan simbol tadi, contoh. Nah, di sini alasannya apa? Ya, kenapa seseorang untuk menggunakan flowchart? Antara lain sebagai berikut. Kenapa kok menggunakan flowchart? Tidak menggunakan desainnya algoritma deskripsi ya, tapi lebih ke flowchart kalau kita akan membuat program di dalam komputer itu harus kita kuasai dulu. Jadi sebelum membuat program itu setidaknya kita sudah ada rancangan yang matang. Nah, satu alasannya bagi seseorang untuk menggunakan flowchart itu satu, dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Maka kalau kita menggunakan flowchart ini, yang harapannya nanti kalau ingin membuat sebuah program ya, misalnya program apa gitu ya, itu nanti akan terdokumentasi dengan baik karena prosesnya terorganisasi di kelompok-kelompok seperti itu. Kemudian petunjuk untuk memecahkan masalah, runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Ya, ada petunjuk-petunjuknya. Kemudian pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besarnya program yang akan dibuat. Misalnya kalau kita akan membuat program nih, program bola memantul ya, seperti ini. Itu nanti bagaimana caranya? Dengan menggunakan bahasa pemrograman ya. Maka kita harus membuat dulu namanya bagan alir seperti itu ya. Contoh berikutnya, mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Jadi memang harus prosedur ya. Jadi betul-betul tidak asal-asalan membuatnya itu, tapi secara prosedur. Memang sudah ada langkah-langkahnya yang harus dibuat secara runtun secara prosedural. Seperti itu. Ini kenapa alasannya orang itu menggunakan flowchart ya kalau ingin membuat sebuah program. Lanjut ya, saya contohkan simbol bagan alir atau flowchart.
nanti kalian akan ada tugas bagaimana cara membuat bagan alir. Simbolnya seperti apa kita lihat. Ini simbol bagan alir itu bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses maupun output yang berbeda. Ini contoh dari gambar-gambarnya, simbol-simbolnya. Oh, kalau simbol ini digunakan untuk apa? Ini yang kotak ya, kemudian yang kayak ketupat ini untuk apa gitu ya. Ini berbeda-beda, ini fungsinya berbeda. Nanti seperti apa kita lihat slide yang berikutnya. Ya, ini contoh. Ya. Ini keterangan dari simbol itu sendiri. Cermati, betul. Nanti kalau Anda akan membuat tugas, Anda harus paham ini. Ya. Satu, simbolnya adalah bentuk elips seperti ini ya. Ini namanya terminator. Atau istilahnya nanti kalau ingin memulai sebuah algoritma, maka kita ya menggunakan ini. Di sini nanti kita tulisi mulai atau start. Untuk yang terakhirnya ya berarti kalau start ya berarti end, kalau mulai selesai akhirannya gitu ya. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri dari dua label di sini. Nanti ada satu paling atas, yang biasanya adalah paling atas untuk memulai kegiatan. Kemudian terakhir adalah ditulis selesai. Kalau ini mulai berarti nanti paling bawah itu selesai. Berikutnya kotak seperti ini ya, persegi, itu dinamakan proses di dalam algoritma. Simbol ini menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Jadi kalau saat proses-proses kegiatan itu dikasih kotaan seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian ada namanya simbol yang seperti ini. Digunakan untuk apa? Ini adalah simbol keputusan atau decisionnya. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Terdapat dua keadaan yang harus dipenuhi, yaitu ya atau tidak. Jadi di sini adalah contoh simbol untuk keputusan. Nanti contohnya seperti apa Anda bisa lihat biar kamu tidak biar kamu paham intinya gitu ya. Biar kamu nggak bingung nih, kok ada simbol-simbol seperti itu, nanti bagaimana caranya untuk menggunakan, nggak usah khawatir ya. Kemudian ada lagi simbol seperti ini ya, ini ada subproses. Kalau tadi tidak ada kecilnya ini ya, cuma kotak langsung, itu proses. Kalau ini subprosesnya, ini berarti nanti kalau misalnya folder, di dalam folder ada folder lagi, ada foldernya lagi, itu contoh. Ada proses, ada subnya ya, seperti itu. Kalau ini dokumen dalam ya, simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen yang terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Ini kalau kita akan membuat algoritma menggunakan flowchart atau bagan alir itu ya berarti menggunakan simbol-simbol, bukan kalimat-kalimat yang panjang ya. Kemudian data, ini data. Simbol yang menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Ini data. Oke, soalnya banyak sekali ini simbol-simbol yang digunakan untuk membuat flowchart. Ya, ada seperti ini. Ya, mungkin tidak semua saya akan sampaikan, tapi setidaknya Anda bisa lihat dulu. Ya, ini untuk apa? Ya, bisa dibaca satu persatu. Ya. Kemudian ini ada display, ada kartu penunjuk. Nah, ini ada penunjuk. Nanti biasanya disertai ini. Ya. Kemudian ada lagi ke sini ini. Ya, ini persiapan operasi manual. Ada lingkaran kecil, ada yang seperti ini. Ya. Simbol konektor digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart. Ini nanti seperti apa penggunaannya, langsung saya masuk ke contoh ya, biar kalian tidak bingung. Contoh algoritma deskriptif membuat kue coklat. Ini contoh. Berarti seperti ini. 1. Membuat kue memerlukan bahan dan pengalaman.
Ya, membuat kue memerlukan bahan dan pengalaman agar hasilnya cocok dengan lidah kita. Berikut ini algoritmanya. 1. Siapkan peralatan seperti adonan, oven, pengocok telur dan lain-lain. Ini ada siapkan. Berarti nek persiapan seperti ini nanti kalian harus melihat simbolnya apa kalau untuk persiapan. Ya, kemudian sediakan bahan seperti tepung, terigu dan sebagainya. Ini algoritmanya deskriptif. Tentukan komposisi bahan sesuai dengan resep. Ini adalah deskriptif. Ya, kocok margarin dengan gula halus hingga lembut. Ayak terigu, ya, masukkan dalam plastik seketika dan semprotkan pada loyang dan seterusnya. Taburi dan seterusnya. Angkat kue dan hidangkan. Ini adalah proses, ya, membuat kue coklat dengan menggunakan algoritma deskriptif. Paham ya? Tapi kalau yang bagian alir atau flowchart bagaimana, kita lihat. Ya, ini. Nah, seperti ini. Ini saya gunakan simbol-simbol yang tadi sudah saya sampaikan setidaknya. Ya. Simbol untuk memulai itu seperti ini. Ya, ini simbol memulai. Kalau di sini tulisannya start, dikasih tulisan start, maka nanti yang terakhir adalah N. Kalau mulai, ya di sini ditulis mulai, berarti nanti yang terakhir selesai, ya. Simbol seperti ini adalah, ya, persiapan. Alat-alat apa dan bahan apa, ini persiapan. Kalau Anda kembali ke sini tadi, maaf, saya kembalikan ke sini lagi, ya. Ini simbol seperti ini, persiapan. Simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Ini persiapan, ya. Di sini ini persiapan sebelum kita proses ke berikutnya. Kemudian kok ada jajaran genjang seperti ini, ya. Ini simbol apa ini? Ya, ini setelah persiapan, ini adalah bahan-bahannya apa saja. Siapkan alat dan bahan, baru turun. Ini penunjuk arah semuanya. Nanti kalau ingin membuat tugas, kasih penunjuk arah seperti ini. Persiapannya apa? Kemudian baru bahan-bahannya apa? Ini contoh. Ya, simbol seperti ini apa? Kita lihat. Biar kalian enggak penasaran. Ya. Kita masukkan ke sini. Ya, ini. Berupa datanya. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Berarti gini. Ya, ini kan persiapan, simbol persiapan. Apa saja ya sebelum kita akan membuat kue coklat itu, berarti baik alat dan bahan harus kita siapkan. Ya, seperti ini. Kemudian di sini adalah bahan-bahannya. Ya, data-datanya apa saja. Nek wis disiapke, ada alat dan bahan, baru terinci tanah terigu dan margarin, coklat. Itu adalah datanya. Kemudian turun ke bawah, ini adalah proses. Setelah kita siapkan bahan-bahannya sudah ada, baru proses. Kocok margarin dan gula hingga lembut. Turun lagi. Ngapain lagi? Ini berarti runtutan deskriptif yang sudah dibuat dalam bentuk bagan alir atau flowchart. Ya, menjadi sebuah simbol-simbol tertentu seperti ini. Proses lagi, ya. Gak mungkin toh, misalnya kalau misalnya sudah ada persiapan, bahan-bahan sudah kamu siapkan juga, di sini sudah ada barang-barangnya, langsung kamu kocok margarin dan gula hingga lembut. Mosok langsung yang kedua, proses di sini langsung apa? Ayak terigu, coklat bubuk, kemudian masukkan ke adonan, aduk rata. Gak mungkin, step by stepnya itu memang benar urutannya. Misal nih, kalau kalian misalnya dalam keseharian ingin mandi, ya, berarti kan setidaknya kamu siapkan dulu, ya, alat-alat untuk mandi. Apa saja? Ada sabun, ada sampo dan lain-lain. Proses sekarang, prosesnya kan kamu diawali dari step awal itu bagaimana? Lepas pakaiannya dulu, misalnya seperti itu. Nggak mungkin langsung siramkan ke seluruh tubuh, berarti kamu masih menggunakan baju.
Ini contoh yang salah. Ini berarti harus urut-urutannya itu benar. Paham ya? Nah, kemudian ada simbol lingkaran kecil ini. Ini adalah sebagai penghubung. Ya, kalau seandainya kamu nanti akan membuat dalam satu lembar buku itu ya, buku tulis, kok tidak muat untuk setelah menggambar-gambar itu simbol-simbol nggak muat, berarti nanti pindah ke lembar satunya, setidaknya dikasih simbol seperti ini, lingkaran. Ini menunjukkan ada hubungannya dengan lembar yang satunya tadi ya. Jadi itu adalah gabungan dalam satu rangkaian bagan alir ya. Jadi ada simbol simbol lingkaran itu sebagai penghubung dari rangkaian kegiatan ini menuju ke yang satunya, itu ada kaitannya ya. Kemudian setelah dikasih lingkaran ini, berarti menuju ke halaman berikutnya. Ini lembar yang kedua dikasih seperti ini ya. Kita lihat, kok beda Pak, kenapa enggak lingkaran di sini? Kita lihat di sini, lihat ya. Ini sebagai konektor atau on pack ya, maaf. Simbol konektor digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart. Terdiri dari on pack digunakan sebagai titik awalnya. Jadi berarti pertama kali kalau sudah habis dalam satu halaman itu kasih lingkaran. Ya, yang pack pertama ini on pack pertama ini kok nggak muat, hubungkan lagi sampai ke sini. Nah, ini ada satu. Off pack digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on pack dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Paham ya? Jadi kalau misalnya kok satu lembar ini sudah habis, maka lembar yang satunya ini kamu kasih namanya off pack. Jadi ada terkaitannya antara yang satu tadi dengan halaman yang berikutnya. Ini sebagai penghubungnya, sebagai titik temu penghubung dari on pack tadi. Paham ya? Jadi seperti ini tadi. Mana tadi ini ya, ini dari sini menuju ke ini. Anggap saja bahwa ini adalah lembar 1, ini lembar 2. Kemudian apa lagi? Masukkan dalam plastik segitiga. Kemudian lagi ini proses. Kalau kotak ini yang persegi ini berarti masih dalam kategori simbol proses. Diproses di situ ketika membuat kuenya. Kemudian baru ada simbol yang berbeda. Panggang dan tunggu dan lihat. Panggang, tunggu dan lihat. Ya, kemudian kasih anak panah. Ya. Baru di sini ada namanya keputusan, decisionnya. Matang apa tidak setelah kamu tunggu, kamu panggang, bahkan kamu sudah melihat, ini sudah warna kecoklatan atau belum, itu kan berarti ini sebuah keputusan. Kalau misalnya belum matang, ya jangan kamu tiriskan, kamu hidangkan, siap dihidangkan, kamu angkat. Tapi perlu kalian kembali lagi ke sini. Jangan. Tidak. Jadi ada kalimat di sini ada ya, tidak. Jika ini dipenuhi, ya, decision ini, keputusan ini dipenuhi, maka lanjut. Kalau misalnya tidak dipenuhi, ya berarti kembali lagi ke proses di sini lagi. Paham ya? Maksudnya gini, kalau misalnya Anda sudah panggang nih, kamu tunggu dan kamu lihat, maka disinilah keputusannya. Kamu lihat, wah, wis mateng durung iki. Kok seperti ini ya? Bahkan kamu rasakan sendiri, masih mentah. Nggak mungkin kamu langsung angkat. Tapi kalau di sini posisinya ya sudah matang, berarti kamu langsung turun ke bawah. Ya, bisa langsung siap untuk dihidangkan. Terakhir adalah apa? Selesai N. Ada start, ada N. Ini namanya bagan alir atau flowchart menggunakan sebuah simbol. Paham ya? Paham? Oke. Nanti berarti kalau paham Anda bisa akan membuat seperti ini. Nah, selesai. Tugasnya seperti apa? Buat kalian ya, buatlah sebuah algoritma dengan format deskriptif
dengan tema sesuai kompetensi jurusan kalian masing-masing. Di situ kan kalian ada jurusan teknik kemesinan, ada tata busana, ada tata boga, ya, ada kendaraan ringan, ada bodi otomotif. Buatlah sebuah algoritma dengan format deskriptif. Ingat-ingat, deskriptif berarti dijabarke urut-urutane. 1 seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4 seperti apa, itu deskriptif. Kemudian baru, ya, ini misalnya jurusan Anda tata busana, dengan tema algoritmanya adalah membuat gaun pesta, itu berarti tata busana sesuai. Kalau misalnya kamu jurusannya teknik kendaraan ringan, kok membuatnya tema deskripsi tema algoritmanya membuat gaun, kan nggak pas, maka sesuaikan. Berarti teknik kendaraan ringan, berarti misalnya temanya apa, membersihkan kabulator, misalnya seperti itu, ya, urutannya di. Kalau membuat gaun pesta, urutannya bagaimana sampai dengan jadi, ini contoh. Next, buatlah algoritma dengan format penulisan bagian alel flowchart, berarti membuatnya simbol-simbol tadi, ya, mulainya seperti apa, persiapan seperti apa, kemudian apa saja bahan-bahannya atau alat-alat yang harus digunakan, turun lagi diproses, membuat pola dan sebagainya, sampai dengan gaun pesta itu jadi. Paham ya? Setelah Anda tulis di buku kalian masing-masing, jangan lupa untuk dikirim dalam bentuk foto, kirim ke Google Classroom. Seperti itu kurang lebihnya materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun ada keterbatasan, ya, tapi setidaknya kita untuk mencoba untuk menggunakan logika kita. Nah, kalau tidak paham, kalian bisa untuk diputar ulang kembali atau mencari sumber-sumber yang lain yang bisa untuk menguatkan dalam pengetahuan kita. Cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.